Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Bunda Chandra. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan jangan lupa selalu semangat ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau berbagi tips buat teman-teman, dan tentunya masih di seputar warung sembako. Nah, tipsnya adalah tentang barang apa saja yang harus kita sediakan di saat musim hujan. Nah, kebetulan ini di rumahku lagi musim hujan ya teman-teman. Nggak tahu kenapa di daerah-daerah yang lain, kota-kota yang lain sudah turun hujan dari bulan-bulan lalu, dan di tempatku ini masih bulan ini turun hujannya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita bahas ya apa saja yang harus kita siapkan di waktu musim hujan. Dan barang-barang ini jangan sampai telat ya teman-teman, karena turun hujan itu datangnya nggak 1 hari 2 hari ya teman-teman, bisa sampai berbulan-bulan. Jadi barang-barang ini jangan sampai kosong. Oke, lanjut. Yang pertama adalah mie instan ya teman-teman. Kenapa mie instan? Karena pada waktu hujan-hujan, di waktu yang dingin, orang-orang pada membutuhkan yang hangat-hangat dan ingin membuat makanan yang cepat saji ya teman-teman. Ada lagi pop mie gelas, karena pop mie dan mie gelas ini anak-anak pun bisa membuat sendiri. Kita sediakan permimian ini dengan semua jenis ya teman-teman, semua varian, semua merek, karena orang-orang seleranya itu beda-beda. Jadi kita sediakan orang-orang yang memilih ya. Nah, yang kedua adalah camilan. Camilan ini mulai dari biskuit, mulai dari roti basah, mulai dari perciki-cikian, ciki-ciki mulai dari harga 500-an sampai yang agak besar. Ada lagi sanggai, ada kacang goreng. Pokoknya camilan-camilan ini jangan sampai kosong ya teman-teman. Wajib kita sediakan, karena di musim hujan akan ada semakin banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah ya. Suasana rumah yang dingin akibat hujan. Nah, seringkali membuat kita menjadi mudah lapar. Untuk itu kita bisa menjual camilan mulai dari yang mentah ataupun yang sudah siap makan ya teman-teman. Nah, contohnya ya mie instan dan camilan tadi ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah obat nyamuk. Obat nyamuk mulai dari obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot, dan obat nyamuk olesan ya, seperti autan, sovel gitu ya teman-teman. Karena musim hujan seringkali identik dengan nyamuk ya teman-teman. Untuk mengurangi nyamuk-nyamuk itu kita bisa menyediakan obat nyamuk. Nah, sebagai pelengkap kita juga bisa mencoba untuk menjual raket nyamuk ya teman-teman, karena benda ini cocok digunakan untuk ibu-ibu yang masih mempunyai bayi atau anak yang masih kecil ya teman-teman, karena nggak mungkin ya teman-teman kalau mempunyai bayi itu memakai obat nyamuk yang bakar. Yang keempat adalah baygon semprot dan lem lalat. Oke, baygon dan lem lalat ini juga cocok untuk menghilangkan lalat, karena lalat itu juga berdatangan di waktu musim hujan ya teman-teman. Contohnya ada sedikit makanan pun yang jatuh, itu lalat pasti akan banyak yang datang. Maka dari itu kita wajib sediakan lem lalat dan baygon semprot ya teman-teman. Nah, yang kelima adalah persabunan atau molto ya teman-teman. Di sini banyak orang yang mencari molto karena pada waktu hujan banyak baju-baju yang tidak kering. Alhasil orang-orang pada mencari pewangi ya. Yang keenam adalah pampers. Sediakan pampers mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar ya, karena pada waktu musim hujan orang-orang yang mempunyai anak kecil pasti akan membutuhkan banyak pampers, dikarenakan pada waktu hujan anak-anak itu sering ngompol ya, dan alhasil pakaian pun atau celana tidak bisa kering dan larinya itu ke pampers. Yang ketujuh adalah obat-obatan. Kita sediakan obat-obatan, contohnya seperti antangin, obat flu batuk, dan ada juga minyak angin, minyak kayu putih. Biasanya pada musim hujan ini pekerjaan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan seperti pada waktu sekolah, pada waktu bekerja itu pasti akan kehujanan di jalan ya teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan orang
orang-orang itu juga membutuhkan yang namanya antangin dan obat-obatan lainnya guna untuk mencegah ya teman-teman. Yang kedelapan adalah kebutuhan umum ya teman-teman, seperti payung dan jas atau mantel, jas hujan atau mantel. Nah, di sini saya menyediakan mantel yang murah aja seperti mantel plastik ya teman-teman. Karena saya tidak menyediakan mantel hujan yang mahal ya teman-teman, yang harganya di atas 60.000 gitu. Saya tidak menyediakan, saya cuma menyediakan payung dan jas hujan yang plastik karena harganya lebih terjangkau, murah ya teman-teman. Dan lebih dari itu saya tidak mau menghabiskan modal saya di jas hujan yang mahal ya. Yang penting saya sudah menyediakan jas hujan maupun itu plastik. Yang penting orang bertanya itu kita sudah ada ya teman-teman. Dan kalau di rumahku ini jas hujan yang plastik ini lebih banyak peminatnya ya teman-teman. Yang kesembilan adalah lilin. Nah, pada waktu musim hujan ini seringkali di rumahku itu mati lampu ya teman-teman. Mungkin nggak cuma di rumahku aja ya teman-teman, tapi di rumah teman-teman juga, karena pada waktu hujan itu banyak pohon yang tumbang, banyak gardu listrik yang terendam air, terus ada lagi hujan yang terlalu deras ya teman-teman. Nah, akibat kendala-kendala tersebut pasti pada saat hujan lampu-lampu sering mati ya teman-teman. Nah, makanya wajib kita sediakan lilin, jangan sampai telat ya teman-teman. Yang ke-10 adalah rokok. Nah, kalau rokok ini jangan ditanya lagi ya teman-teman. Ini nggak cuma kita sediakan pas waktu hujan saja, namun juga kita sediakan setiap hari karena ini merupakan kebutuhan pokok para laki-laki ya teman-teman. Karena pada saat hujan para bapak-bapak dan para laki-laki itu pasti akan mencari rokok ya teman-teman. Karena pada musim hujan itu cuacanya pasti sangat dingin ya teman-teman. Nah, untuk mencari kehangatan orang-orang pasti akan membeli rokok. Yang ke-11 adalah kaos kaki. Nah, di sini saya juga menyediakan kaos kaki ya teman-teman. Mulai dari kaos kaki anak-anak sampai kaos kaki dewasa. Karena pada musim hujan ini banyak orang yang pada kedinginan ya. Jadi banyak orang juga yang mencari kaos kaki. Dan yang ke-12 ini adalah kebutuhan pokok ya teman-teman, seperti beras, minyak, gula, garam, kopi. Pokoknya semua kebutuhan pokok itu kita sediakan, jangan sampai kosong ya teman-teman. Karena hujan terus, terkadang orang-orang yang biasanya itu belanjanya di pasar gitu bisa belanja di warung kita ya teman-teman. Dikarenakan hujan maka mereka tidak mau berjauh-jauh belanja, jadi mereka cukup di warung kita gitu ya. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya dari tahun ke tahun di musim hujan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman, khususnya teman-teman yang ingin membuka usaha toko sembako. Semoga teman-teman semua yang sudah mendukung channelku, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan yang baru menemukan channelku, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video seputar warung sembako dan kegiatan ibu rumah tangga. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya aku bisa main-main ke channel kalian. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya. See you, bye-bye.